Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran sosiologi, dan kali ini saya akan membahas materi tentang faktor pendorong globalisasi. Sebagai faktor pendorong globalisasi yang pertama yaitu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini teknologi mulai bermunculan pada abad ke-20, di mana orang-orang mulai mengenal satelit, telepon genggam, internet, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini setelah adanya internet, mulai berkembang media sosial yang memudahkan penggunanya berkomunikasi langsung dengan orang lain di belahan dunia manapun. Nah, hal ini sama seperti halnya pengertian globalisasi, di mana adanya sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa batas atau tanpa dihalangi oleh adanya batas negara atau geografi. Jadi di sini siapapun, kapanpun, dimanapun manusia dapat berinteraksi dari satu negara ke negara lain tanpa adanya batasan negara atau geografi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan yang dinamakan revolusi informasi, di mana revolusi informasi akan membawa perubahan radikal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, telepon genggam terus berkembang tidak hanya dalam bentuk modelnya, tetapi juga fitur-fitur di dalamnya. Seperti yang kita tahu bahwa di awal telepon genggam hanya berfungsi untuk menelepon dan SMS, yang terus berkembang misalnya untuk games atau permainan, kemudian ditambahkan fitur kamera, dan hingga sekarang kita tahu bahwa telepon genggam juga bisa diakses untuk penggunaan internet. Nah, di sini tidak hanya telepon genggam yang mengalami revolusi informasi, tapi di sini komputer juga berubah, di mana yang tadinya komputer itu bentuknya besar, kemudian akhirnya berubah bentuk menjadi kecil dan tipis, serta bisa dibawa kemana saja. Nah, hasil progres teknologi komputer adalah laptop dan tablet. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Semakin terbukanya sistem perekonomian suatu negara di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan. Menurut Francis Fukuyama, negara maju dan negara berkembang menganut prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin terbukanya sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia, sehingga laju globalisasi semakin cepat. Jadi erat kaitannya di sini antara globalisasi dengan sistem ekonomi liberal, yang tadi dikatakan bahwa adanya saling ketergantungan antar negara dalam hal ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kemudian juga tidak adanya batas antar negara atau interaksi yang tanpa dibatasi oleh batasan geografi. Sama halnya di sini ya, kita bisa katakan bahwa semakin terbukanya sistem perekonomian mereka yaitu dengan adanya investor-investor asing yang menanamkan modalnya di negara berkembang. Banyaknya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia juga merupakan sebuah tanda semakin terbukanya sistem perekonomian di Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu mengglobalnya pasar uang. Apabila pasar uang semakin luas atau mengglobal, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Jika semakin liberal perekonomian suatu negara, akan semakin cepat pasar uang mengglobal. Yang dimaksud di sini dengan mengglobalnya pasar uang yaitu adanya bursa saham, kemudian kita juga bisa tahu adanya World Bank, kemudian ada IMF sebagai lembaga yang memberikan hutang kepada negara-negara yang membutuhkan pinjaman. Untuk pasar modal sendiri di Indonesia itu ada sebuah lembaga yang menaungi dari pasar modal yang disebut sebagai Bursa Efek Jakarta. Nah, di sini juga di Amerika juga terdapat
pasar saham yang dikenal dengan nama Wall Street, di mana pasar saham ini menjadi salah satu faktor pendorong globalisasi, di mana makin terbukanya sistem perekonomian negara serta mengglobalnya pasar uang, karena negara manapun, orang dari negara manapun, jika ia punya uang yang banyak, mereka dapat menanamkan modalnya atau sahamnya di perusahaan yang ada di negara lain. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah globalisasi yang kemarin sudah saya tugaskan, dan kali ini saya akan bahas di pertemuan ini. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa globalisasi mulai berkembang pada abad ke-20. Namun sebenarnya jika ditilik dari pengertiannya, yang berarti tiap negara memiliki rasa ketergantungan dengan yang lain, maka perdagangan antar negara sejak 1000 hingga 1500 Masehi bisa ditarik sebagai awal sejarahnya. Tanda perdagangan antar negara dan ras ini bisa diperhatikan dengan adanya perdagangan kaum muslim ke Asia dan Afrika. Kaum ini kemudian menghubungkan perdagangan berbagai negara seperti Jepang, Cina, Malaka, serta Indonesia. Nah, kita juga pernah mendengar istilah yaitu Jalan Sutra, yaitu adalah jalur darat bagi para pedagang dari Tiongkok dan India untuk melakukan perdagangan melalui jalur darat. Nah, kemudian tahap selanjutnya dari sejarah globalisasi adalah adanya perjalanan laut dan eksplorasi besar-besaran yang dilakukan bangsa Eropa ke seluruh dunia, terutama ke negara timur jauh. Negara Eropa tersebut diantaranya adalah Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Nah, salah satu faktor lain dari penjelajahan samudra ini yaitu adalah ditutupnya atau dikuasainya kota Konstantinopel oleh umat muslim, sehingga para pedagang-pedagang Eropa atau pembeli-pembeli dari Eropa memilih untuk mencari sumber dari rempah-rempah di negara lain, hingga akhirnya terjadilah pelayaran oleh bangsa Eropa guna mencari dunia baru atau mencari sumber rempah-rempah di negara yang lain. Selain itu juga adanya keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, untuk penjelajah samudra dari negara Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda, di sini kita bisa tahu ada Bartolomeus Dias, ada Vasco da Gama, ada Alfonso de Albuquerque, kemudian itu dari Portugis. Kemudian dari Spanyol kita tahu ada Ferdinand Magelhaens, kemudian ada Christopher Columbus, kemudian Amerigo Vespucci dari Spanyol, kemudian dari Inggris ada Sir James Lancaster, ada James Cook, kemudian dari Belanda ada Abel Tasman, Cornelis de Houtman, dan Barents. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini, yaitu terkait dengan faktor pendorong globalisasi dan sejarah dari globalisasi itu sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik dalam kolom komentar dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya tidak akan memberikan tugas, tapi saya minta kalian untuk mengisi absensi yang ada pada Google Classroom sebagai tanda kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.